Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin dua istilah yang kelihatannya mirip tapi ternyata beda banget, pendapatan dan laba. Keduanya ini penting banget buat mengukur sehat atau enggaknya sebuah bisnis. Tapi cerita yang mereka sampaikan itu bener-bener dua hal yang berbeda. Nah, ini nih pertanyaan jebakan yang sering banget kita dengar. Kita lihat ada perusahaan omsetnya miliaran rupiah, terus langsung mikir, wah gila, pasti tajir melintir. Tapi apa iya penjualan yang gede itu jaminan perusahaannya beneran untung? Jawabannya, eits, nggak sesederhana itu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Gampangnya gini, pendapatan atau revenue itu ibaratnya titik start. Semua uang yang masuk dari hasil jualan. Nah, kalau laba atau profit itu garis finishnya. Uang yang benar-benar sisa setelah semua biaya dan pengeluaran dibayar. Jadi yang satu cerita soal seberapa besar bisnisnya, yang satunya lagi cerita soal seberapa sehat bisnisnya. Yuk, kita bahas pendapatan dulu. Pendapatan atau yang kerennya disebut revenue, itu adalah total duit yang diterima perusahaan dari jualan produk atau jasa. Tapi ini penting, sebelum dipotong biaya apapun. Makanya di laporan keuangan, angka ini selalu ada di baris paling atas. Jadi sering disebut juga top line. Anggap aja Anda jualan nasi goreng. Nah, pendapatan itu ya semua uang yang Anda kumpulin dari setiap piring yang laku hari itu. Oke, sekarang kita ke lawannya, laba atau profit. Ini nih duit yang beneran sisa setelah semua pengeluaran dibayar lunas. Letaknya di laporan keuangan itu ada di baris paling bawah, makanya disebut bottom line. Kalau kita balik ke analogi nasi goreng tadi, laba itu ya uang yang bersih masuk kantong Anda setelah dipotong biaya beli beras, ayam, sewa lapak, gas, dan semuanya. Inilah untung bersihnya. Jadi, gimana caranya kita jalan dari top line ke bottom line? Ini tuh kayak sebuah perjalanan di mana di setiap pemberhentiannya kita motong berbagai macam biaya. Yuk kita telusuri perjalanannya bareng-bareng. Ada 4 pos pemberhentian utama dalam perjalanan ini. Kita mulai dari pendapatan, terus kita hitung laba kotor, lanjut ke laba operasi, dan akhirnya kita sampai di tujuan akhir, laba bersih. Setiap langkah ini ngasih kita info yang beda-beda soal seberapa efisiensi perusahaan ini. Langkah pertama, kita hitung dulu laba kotor atau gross profit. Caranya, total pendapatan tadi kita kurangin sama yang namanya harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini biaya yang langsung nempel sama produknya. Kalau di nasi goreng kita, ya HPP itu harga berasnya, telur, ayam, sama bumbu-bumbunya. Laba kotor ini nunjukin seberapa jago perusahaan bikin produknya secara efisien. Lanjut, dari laba kotor tadi kita potong lagi sama biaya operasional. Nah, ini yang namanya jadi laba operasi. Biaya operasional itu apa? Ya semua biaya buat ngejalanin bisnisnya. Kayak buat marketing, bayar gaji karyawan, sewa kantor, listrik, internet. Laba operasi ini yang nunjukin seberapa untung sih bisnis utamanya perusahaan itu. Dan inilah dia garis finishnya. Laba bersih atau net profit. Angka sakti ini kita dapat setelah laba operasi dikurangi lagi sama bunga utang dan pastinya pajak. Inilah uang yang benar-benar jadi hak milik perusahaan. Bisa buat bagi-bagi dividen ke investor atau diinvestasiin lagi buat tumbuh lebih besar. Inilah ukuran kesehatan finansial yang paling sejati. Oke, kita udah paham bedanya apa. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih ini penting banget? Kenapa kita harus repot-repot bedain keduanya? Well, ini krusial banget, baik Anda itu pemilik bisnis maupun seorang investor. Buat pemilik bisnis, ngerti ini tuh hukumnya wajib. Pertama, biar laporan keuangannya akurat. Kedua, biar bisa dianalisis, mana nih bagian yang efisien, mana yang bikin boros. Dan yang ketiga, ini penting banget buat ngurusin pajak. Soalnya pajak itu dihitungnya dari laba, bukan dari pendapatan. Salah hitung bisa gawat. Nah, buat para investor, ini lebih krusial lagi. Pendapatan gede emang keren, tapi itu baru kulitnya doang. Justru laba dan margin laba lah yang nunjukin seberapa efisien sebuah perusahaan ngubah penjualan jadi duit beneran. Ini cerminan asli dari kesehatan dan kualitas manajemen perusahaannya. Ngomongin soal investor, yuk kita intip sedikit lebih dalam gimana sih mereka pakai angka laba ini buat menilai sebuah saham. Ada beberapa alat sederhana, tapi ampuh banget yang sering mereka pakai. Ini nih dia kutipan legendaris dari Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Beliau ngasih mantra sederhana buat nyari saham yang kemungkinan murah. Cari yang PER atau Price to Earnings Ratio-nya di bawah 10 dan PBV atau Price to Book Value-nya di bawah 1. Apaan tuh PER dan PBV? Kita bedah sekarang. Oke, PR. Ini pada dasarnya ngebandingin harga saham per lembar dengan laba per lembar sahamnya.
Gampangnya PR itu ngasih tahu kita, untuk setiap Rp1 laba yang dibikin perusahaan, investor rela bayar berapa rupiah. Jadi, makin rendah PR-nya secara teori, makin murah harga sahamnya. Patokan kasarnya, di bawah 10 itu udah mulai menarik buat dilirik. Kalau PBV, ini ngebandingin harga saham sama nilai buku per saham. Nilai buku itu gampangnya total aset dikurangin semua utang. Jadi, kalau PBV di bawah 1, itu artinya kita bisa beli perusahaan dengan harga lebih murah daripada nilai aset bersihnya di pembukuan. Kedengerannya kayak dapat diskon gede kan? Tapi, tunggu dulu nih. Ada catatannya nih. Angka P atau PBV yang rendah itu bukan jaminan 100% sahamnya bagus. Bisa jadi emang perusahaannya lagi ada masalah atau prospeknya suram. Jadi, kuncinya adalah jangan ditelan mentah-mentah. Selalu bandingkan angka-angka ini sama perusahaan lain di industri yang sama. Dan yang paling penting, lihat juga di mana prospek bisnisnya ke depan. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, kita bisa lihat kan kalau pendapatan dan laba itu ibarat dua bab dalam satu buku cerita perusahaan. Dua-duanya sama-sama penting, tapi mereka menceritakan bagian yang beda dari keseluruhan kisah. Jadi, kesimpulannya gini, pendapatan atau revenue itu bercerita tentang skala bisnis dan seberapa besar pasar menginginkan produknya. Sementara laba atau profit itu bercerita tentang efisiensi, manajemen biaya, dan yang paling krusial, kesehatan jangka panjang bisnis itu sendiri. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari obrolan kita hari ini, tolong ingat kalimat ini. Revenue itu soal skala, laba itu soal kesehatan. Anda bisa aja punya bisnis segede gaban, tapi kalau nggak sehat alias nggak untung, ya tinggal tunggu waktu aja. Jadi, lain kali Anda baca berita soal kinerja perusahaan atau lagi mikir mau investasi, coba deh tanya ke diri sendiri, cerita apa sih yang lagi gue cari? Cerita tentang pertumbuhan skala yang heboh? Atau cerita tentang kesehatan finansial yang solid dan bisa bertahan lama? Paham bedanya adalah langkah pertama jadi investor yang jauh lebih cerdas. Terima kasih sudah menyimak.